Baik, selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan pendidikan agama PJJ Agama minggu yang lalu, kita sudah membahas melalui literasi dan juga membuat infografis terkait dengan kekasan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, dalam agama-agama tersebut kita bisa belajar banyak tentang cara hidup, tentang bagaimana para pemeluk agama itu menghayati imannya. Misalnya dalam agama Islam, arti kata Islam sendiri adalah penyerahan diri secara total. Maka di situ kita bisa belajar dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita yang beragama Islam, bagaimana menyerahkan diri, menyerahkan hidupnya secara seutuh, secara sepenuh hati kepada penyelenggaraan ilahi atau kepada Tuhan. Lalu yang lain misalnya, kita tahu bahwa teman-teman kita yang Islam itu ada sholat 5 waktu. Nah, dari situ kita bisa belajar, oh ternyata teman-teman kita itu taat dan tekun dalam beribadah. Demikian juga dengan agama-agama yang lain. Kita bisa belajar dari masing-masing agama. Meski itu adalah ciri khas ajaran dari setiap agama, tapi ada beberapa poin pokok yang mungkin dapat kita terapkan dalam hidup bersama. Nah, dalam pertemuan ini, untuk hari ini kita akan membahas tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama. Ini adalah tema lanjutan dari tema yang minggu lalu kita bahas. Dalam tema-tema ini, nanti kita diajak terutama bagaimana kita itu bisa membangun sebuah persaudaraan sejati dalam hidup beragama, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bertetangga. Mungkin sebelum kita masuk ke pokok bahasan, saya ingin memberikan sedikit catatan garis bawah yang mungkin dirasa cukup penting terkait dengan sikap-sikap gereja terhadap agama yang lain. Saya nanti akan menampilkan beberapa dokumen yang diambil dari Nostra Aetate berkaitan dengan sikap atau tindakan gereja, tanggapan gereja terhadap agama-agama yang lain. Yang pertama, Nostra Aetate artikel 3. Di sini merupakan tindakan atau tanggapan gereja terhadap umat beragama Islam. Dikatakan bahwa gereja menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya yang telah bersabda kepada umat manusia. Kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah yang rahasia, seperti Abraham. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang Islam menyebut Abraham dengan sebutan Ibrahim. Iman Islam dengan sukarela mengacu kepada Abraham yang telah menyerahkan diri kepada Allah. Berarti di sini dinyatakan bahwa gereja itu menghargai semua umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya atau Allah yang esa, yang telah bersabda kepada umat manusia. Maka kita tahu bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Islam itu sangat menghormati, sangat benar-benar memperlakukan kitab suci yaitu Al-Quran dengan sebaik mungkin. Lalu dokumen selanjutnya dari Nostra Aetate artikel 4 ini terkait bagaimana sikap gereja Katolik terhadap gereja-gereja yang lain. Di sini disebutkan adanya gerakan ekumene. Gerakan ekumene adalah kegiatan-kegiatan dan usaha untuk menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja dan berbagai situasi dalam rangka mendukung kesatuan umat Kristen. Jelas di sini bahwa yang menjadi tujuan utama dari gerakan ekumene atau ekumenis itu adalah kesatuan umat Kristen. Kenapa kok kesatuan umat Kristen itu menjadi poin pokok atau menjadi tujuan utama dari gerakan ekumene? Nah, hal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah gereja. Kita tahu bahwa gereja itu pernah mengalami yang namanya sejarah kelam atau bisa kita katakan perpecahan di dalam gereja. Kita tahu misalnya ada skisma atau perpecahan yang besar itu antara gereja Katolik Barat atau
gereja Katolik Roma dengan gereja Timur atau yang disebut sebagai Ortodoks, itu yang terjadi sekitar tahun 1050-an. Itu adalah skisma besar. Lalu selanjutnya ada tokoh yang bernama Martin Luther. Kita tahu kisahnya seperti apa, karena pada saat itu sekitar abad pertengahan atau abad ke-16, gereja itu mengalami sebuah situasi, sebuah keadaan yang bisa dikatakan situasi yang tidak baik, situasi yang kacau. Misalnya apa? Misalnya pendidikan imam itu tidak lagi terlalu diperhatikan. Lalu misalnya yang lain, imam-imam itu tidak punya bisa dikatakan kompetensi atau kapabilitas dalam hal berkhotbah, dalam membimbing umat. Lalu juga ada praktek-praktek sakramental yang dianggap salah, misalnya menjual indulgensi atau penghapusan dosa. Nah, lalu Martin Luther itu memiliki pemikiran bahwa gereja saat itu harus segera diperbaharui. Maka muncullah yang disebut dengan gereja Protestan. Gereja Protestan selanjutnya juga mengalami bisa dikatakan perpecahan-perpecahan atau bisa bercabang-cabang lagi. Lalu perpecahan selanjutnya ada yang disebut sebagai gereja Anglikan. Ini adalah gereja di Inggris. Gereja Anglikan kok bisa muncul gereja Anglikan? Kenapa? Ya karena pada saat itu Raja Henry itu dia ingin bercerai, karena dengan istri yang pertamanya dia tidak mempunyai seorang anak lalu ingin bercerai. Lalu Paus jelas tidak akan memperbolehkan, Paus akan menolak perceraian karena gereja Katolik jelas-jelas tidak ada yang namanya perceraian. Nah, dari situ Raja Henry itu dia merasa kecewa lalu ingin memisahkan diri dengan gereja Katolik. Itulah sejarah-sejarah perpecahan dalam gereja. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata muncul sebuah kerinduan akan bersatunya kembali menjadi gereja yang satu. Maka di sini muncullah gerakan ekumene. Gerakan ekumene ini ada banyak macam-macamnya. Kegiatan yang mungkin paling sering kita dengar misalnya Natalan atau Paskahan bersama. Beberapa waktu yang lalu disiarkan di sebuah televisi nasional, ada perayaan Natal nasional yang ikut serta bukan hanya dari umat beragama Katolik tapi juga dari umat beragama Protestan. Lalu ini yang akan sering kali muncul yaitu Nostra Aetate artikel 2. Ini terkait dengan tanggapan sikap gereja terhadap agama-agama yang lain, agama-agama yang bukan Kristen, misalnya agama Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, dan sebagainya. Di sini merupakan sebuah pengakuan juga bahwa gereja Katolik itu tidak menolak apapun yang ada dalam agama-agama lain yang dianggap sebagai yang benar dan suci. Bisa juga dikatakan bahwa gereja tidak menolak ajaran-ajaran dalam agama lain yang dianggap oleh pemeluknya itu adalah ajaran yang benar dan yang suci, di mana ajaran-ajaran tersebut tidak hanya berguna atau tidak hanya punya dampak yang baik bagi para pemeluknya, tapi juga di sini dikatakan memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Bisa dikatakan menjadi hal-hal yang baik, membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, itulah sikap-sikap gereja Katolik terhadap agama-agama di luar Katolik. Tadi dari Nostra Aetate 3, lalu Nostra Aetate 4 dan Nostra Aetate 2. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan kita berkaitan dengan dialog antar umat beragama. Yang menjadi garis bawah di sini adalah kata dialog. Dialog ini berbeda dengan diskusi. Ya tentu kalau diskusi jelas kita tahu diskusi itu adu pendapat, berpendapat, pihak satu pihak lain saling berpendapat. Lalu dicari mana jalan tengahnya, mana yang baik atau mana yang benar, mana yang salah. Mana dalam diskusi juga bisa ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi berbeda dengan dialog. Dalam dialog itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua yang diungkapkan itu benar. Di sini tidak mencari mana yang salah, mana yang benar, mana yang menang, mana yang kalah. Tidak dicari dalam dialog. Nah, dialog ini berarti ada dua arah. Ada orang yang berbicara, ada orang yang mendengar. Maka dalam dialog itu dibutuhkan sebuah sikap, dituntut sebuah sikap
Yang pertama, sikap saling mendengarkan. Bukan hanya mendengar, tapi saling mendengarkan. Setelah itu, dituntut juga sikap untuk saling menghargai, terutama menghargai perbedaan-perbedaan setiap ajaran dalam agama masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana gereja itu mendukung yang namanya dialog. Yang menjadi pijakan adalah situasi atau gereja pasca Konsili Vatikan yang kedua. Mungkin sedikit kita ingatkan, Konsili Vatikan kedua itu kapan dilaksanakan? Konsili Vatikan kedua dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1962 sampai di bulan Desember 1965. Nah, di sini ada 2 paus yang memimpin Konsili Vatikan yang kedua. Yang membuka itu adalah Paus Yohanes ke-23 dengan sebuah istilah yang sangat khas dari Konsili Vatikan kedua, aggiornamento, yaitu terbukalah. Lalu dilanjutkan oleh Paus Paulus ke-6 dan ditutup oleh Paus Paulus ke-6 juga. Nah, Konsili Vatikan kedua dalam sejarah gereja Katolik ini merupakan sebuah tonggak sejarah yang sangat berharga, karena dalam konsili ini gereja itu mengalami sebuah pembaharuan yang dari dalam, di mana gereja ini mau terbuka dengan tadi istilah aggiornamento, terbukalah. Maka bisa juga dikatakan bahwa melalui Konsili Vatikan kedua muncul sebuah perspektif baru dalam membangun relasi dengan agama yang lain. Dapat juga dikatakan melalui Konsili Vatikan kedua ini merupakan kebangkitan semangat dalam beragama secara inklusif. Jadi gereja mulai terbuka. Nah, hal ini ditandai dengan diterbitkan sebuah dokumen yaitu Nostra Aetate, atau yang berisi tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Itu dalam dokumen Nostra Aetate. Nah, ini ada sedikit bahasan dari dokumen-dokumen gereja, di mana gereja itu sangat mendukung adanya dialog. Yang pertama, dari Nostra Aetate artikel kedua yang mungkin tadi sudah sedikit kita bahas. Di sini ada 2 poin pokok. Yang pertama adalah pengakuan gereja bahwa gereja itu tidak menolak apapun yang benar dan suci. Berarti ajaran-ajaran dari agama manapun tidak ditolak sejauh ajaran tersebut membawa pada keselamatan umat manusia. Lalu yang kedua, gereja itu mengajak. Di sini dikatakan gereja mendorong putranya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama lain. Berarti di sini gereja itu sangat menganjurkan ada namanya dialog dan kerjasama antar umat beragama. Lalu dalam Gaudium et Spes artikel 92, dialog yang terbuka mengajak semua untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan roh serta mematuhi dengan gembira. Nah, di sini yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan adalah gereja itu menyadari dengan adanya dialog yang terbuka, dialog yang positif, berarti kita semua itu menyambut dorongan roh. Dorongan roh adalah berarti dorongan-dorongan dari Allah untuk menuju pada kebaikan-kebaikan. Lalu dalam Lumen Gentium artikel 8, di sini merupakan sebuah pengakuan dari gereja Katolik, di mana gereja mengakui bahwa di luar persekutuan gereja pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran. Jadi gereja mengakui bahwa di luar gereja itu ada ajaran-ajaran yang baik dan benar, yang membawa pengudusan dan kebenaran, yang membawa umat manusia itu kepada keselamatan. Nah, mungkin di sini kita sedikit ingat akan istilah extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, paham itu kan sangat berkembang sebelum Konsili Vatikan kedua, tetapi setelah Konsili Vatikan yang kedua, paham extra ecclesiam nulla salus mulai berubah, mulai diubah, dan gereja mulai mengakui bahwa di luar persekutuan gereja itu ada keselamatan. Lalu dari Lumen Gentium artikel 13, semua manusia dipanggil menjadi umat Allah yang baru, akan tetapi tidak semua tergabung dan terarah kepadanya dengan cara yang sama. Di sini dimaksudkan apa? Bahwa kita semua umat manusia, agamanya apapun, kita itu dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang. Tentu dengan cara kita yang
berbeda-beda tergantung kita memeluk agama apa. Nah, dari setiap agama itu dengan caranya sendiri, dengan caranya masing-masing akan membawa kita para pemeluk agama itu menuju kepada Allah, menuju kepada Tuhan. Lalu dalam Lumen Gentium artikel ke-16. Baik, dalam Lumen Gentium artikel ke-16 di sini katakan bahwa bagi gereja, agama dan tradisi keagamaan merupakan hasil rahmat Allah yang tidak harus secara eksplisit melalui kepercayaan kepada Kristus. Nah, di sini dikatakan bahwa semua agama apapun itu semua adalah rahmat dari Allah. Allah sendiri yang memberikan rahmatnya kepada kita umat manusia. Dan secara khusus di sini tidak harus melalui kepercayaan kepada Kristus. Berarti gereja mengakui memang benar agama-agama yang lain itu bisa membawa pada keselamatan. Lalu dari Evangelii Nuntiandi artikel 53. Untuk gereja, agama apapun pada dasarnya merupakan pengungkapan jiwa dari manusia. Melalui agama mereka mengungkapkan upaya manusia selama jutaan tahun untuk mencari Allah. Dan yang terakhir dari Agentes AG artikel 4 dikatakan gereja Katolik mengakui dan memandang positif agama-agama lain dan nilai-nilai keselamatan yang ditambahkan sebagai Roh Kudus yang aktif, real, dan universal. Sebab Roh Kudus telah berkarya jauh sebelum Kristus dimuliakan. Nah, dari sini kita tahu dokumen-dokumen yang dibahas ini tadi. Di sini ada Agentes, lalu Lumen Gentium, Evangelii Nuntiandi, Gaudium et Spes, Nostra Aetate, itu adalah dokumen-dokumen yang dituliskan atau diterbitkan pada saat dan setelah adanya Konsili Vatikan yang kedua. Maka jelaslah bahwa memang Konsili Vatikan kedua membawa pengaruh yang sangat besar bagi gereja, yaitu gereja sudah mulai terbuka dengan dunia luar. Artinya gereja mau membuka jendela dengan dunia luar, termasuk dengan agama-agama yang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat macam-macam atau dimensi-dimensi dialog. Di sini tadi sudah saya katakan bahwa dialog itu bukan sekedar diskusi, tetapi dalam dialog kita harus saling mendengarkan, saling memberi dan saling menerima, mencari dan belajar untuk semakin memahami. Nah, di sini ada 4 macam dialog. Mungkin agak sedikit berbeda dengan buku paket teman-teman. Kalau di buku paket hanya ada 3. Baik, di sini ada 4 dimensi dialog. Yang pertama adalah dialog kehidupan, lalu yang kedua dialog karya, yang ketiga adalah dialog bakar, dan yang keempat adalah dialog iman. Urutan 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan bisa dikatakan sebuah tingkat atau level, dimana yang satu adalah ya level yang di permukaan, lalu yang kedua itu dialog karya lebih mendalam, lalu yang ketiga lebih mendalam lagi, dan yang keempat adalah yang paling mendalam. Coba kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dialog kehidupan. Setiap penganut agama berjuang untuk membangun hidup bersama sebagai tetangga secara damai dan saling membantu. Hal ini dapat dilakukan dengan bertegur sapa, bergaul, saling mendukung, dan saling membantu. Ini adalah level yang masih di permukaan, level yang paling rendah. Ya, artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ini dialog kehidupan ini sering kali kita lakukan, tapi kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah dialog kehidupan. Nah, kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain, kita membutuhkan hidup dalam bermasyarakat, maka kita mau tidak mau hidup secara bertetangga. Nah, dalam hidup bertetangga tersebut kita ditantang bagaimana kita ini bisa membangun sebuah relasi hidup bersama yang baik dan damai. Nah, hal ini tentu bisa kita lakukan dengan hal yang cukup sederhana, misalnya bertegur sapa. Contoh, ketika kita ingin keluar rumah, di depan rumah tetangga kita ada mereka, misalnya sedang di depan rumah, ya kita sapa, tidak hanya diam, jalan secara diam, lalu ya gitu aja, tidak seperti itu, tapi kita menyapa, selamat pagi atau selamat siang.
Nah, dengan menyapa tersebut, kita diharapkan bisa semakin akrab dengan tetangga-tetangga kita. Lalu yang menjadi puncak adalah bagaimana kita mau berbela rasa, kita saling membantu satu sama lain. Lalu di level yang kedua ada dialog karya. Dialog karya ini juga sering disebut sebagai dialog tindakan. Nah, dialog karya atau tindakan dan juga kerjasama dengan orang lain untuk tujuan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi yang ditujukan untuk pembebasan dan kemajuan umat. Artinya dengan adanya dialog karya ini, yang menjadi tujuannya adalah kemanusiaan, untuk hal-hal kemanusiaan, humanity, lalu juga untuk kemajuan sosial dan ekonomi secara bersama. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan misalnya kegiatan sosial kemasyarakatan, bakti sosial, atau misalnya gotong royong. Lalu kegiatan-kegiatan karitatif, tadi ada bakti sosial, kita saling membantu. Lalu ada rekreatif, sehingga dengan kegiatan-kegiatan tersebut kita sebagai anggota masyarakat bisa lebih mengenal satu sama lain dan akhirnya kita bisa menghargai. Contoh misalnya kegiatan sosial kemasyarakatan adalah gotong royong atau kerja bakti. Lalu karitatif ya tadi misalnya ada bakti sosial. Rekreatif misalnya yang sering kita temui ketika ada 17-an Agustus, di situ ada perlombaan-perlombaan di masyarakat. Nah, dalam kegiatan-kegiatan tersebut tentu kita tidak hanya datang lalu ikut lalu pulang, tidak seperti itu, tapi dalam proses kegiatan pasti kita akan bertegur sapa, kita akan ngobrol. Dengan demikian kita diharapkan bisa mengenal pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita dan akhirnya dituntut untuk sikap menghargai. Lalu di level yang ketiga ada dialog pakar. Dialog pakar ini seringkali juga disebut sebagai dialog ahli. Karena ini adalah dialog pakar atau dialog ahli, maka yang terlibat secara langsung ya adalah para ahli. Dalam konteks antar pemeluk agama ya berarti adalah tokoh-tokoh agama. Misalnya ada imam, pendeta, ustadz, atau pak kiai, lalu ada biksu, ada biku, lalu tokoh-tokoh agama yang lain. Nah, misalnya dialog pakar ini bisa dilakukan dengan cara tokoh-tokoh agama tersebut diundang untuk duduk bersama lalu membahas tentang satu tema, misalnya bagaimana pandangan perkawinan dari gereja Katolik, bagaimana pandangan perkawinan dari agama Islam itu seperti apa. Nah, di situ muncullah dialog oleh para tokoh agama. Nah, dengan adanya dialog keahlian ini diharapkan yang pertama-tama adalah ya memang tokoh agama bisa memahami satu sama lain yang menjadi perbedaan antara ajaran satu dengan ajaran agama yang lain. Nah, dengan demikian apa ya yang sudah dipahami tersebut bisa diteruskan atau disebarluaskan, di-sharingkan kepada umat. Nah, sehingga nanti akan muncul yang namanya sikap toleransi. Lalu di level yang keempat atau level yang paling mendalam adalah dialog iman atau juga sering disebut sebagai dialog pengalaman religius. Nah, dialog antar orang yang berakar secara mendalam dalam tradisi religiusnya dan berusaha men-sharingkan pengalaman religius untuk saling memperkaya. Secara personal diperlihatkan dengan cara menghargai umat beragama lain yang sedang beribadah. Nah, tentu kita dalam hidup kita sehari-hari kita pernah melakukan yang namanya dialog iman. Ya, misal kita memberikan kesaksian tentang hidup kita, tentang bagaimana kita menjalani aktivitas peribadatan kita dengan teman-teman kita yang beragama lain. Atau mungkin kita juga pernah melakukan kunjungan ke pesantren, lalu ke wihara dan sebagainya. Itu adalah dialog iman. Nah, dari keempat dialog ini diharapkan nanti kita itu bisa membangun sebuah relasi yang baik antar umat beragama. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih kita membangun persaudaraan yang sejati. Tentu di sini kita kaitkan dalam konteks umat beragama. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu setiap agama itu mempunyai fungsi. Nah, secara garis besar fungsi dari agama-agama adalah untuk mewartakan keselamatan, lalu untuk mewartakan arti hidup dan mengajarkan cara hidup. Nah, paling tidak ada 3 hal ini yang menjadi fungsi agama.
Semua ajaran dalam agama-agama akan membawa kita pada sebuah pengertian, pemahaman, hidup saya ini tujuannya untuk apa sih? Lalu bagaimana cara saya supaya bisa hidup berdampingan dengan orang lain? Dan akhirnya nanti kita dibawa pada sebuah keselamatan bersama. Nah, tentu dari sini, dari konteks ini, kita juga akan menemui hal-hal yang menjadi penyebab kenapa sampai hari ini itu masih ada yang namanya kerusuhan antar pemeluk agama. Nah, paling nggak ada 4 alasan ini yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan antar pemeluk agama atau antar umat beragama. Yang pertama, agama sering diperalat atau ditunggangi demi kepentingan lain yang bersifat politis dan ekonomi. Terutama di Indonesia, hal ini sering terjadi. Kasus-kasus politik yang ada ditunggangi oleh yang paling nggak agama ikut terlibat dalam hal tersebut. Padahal itu adalah kasus-kasus yang bersifat politik. Lalu yang kedua, karena adanya fanatisme yang sempit. Kenapa orang itu bisa fanatisme secara sempit? Ya karena orang tersebut tidak memahami secara betul, tidak memahami secara penuh apa yang menjadi ajarannya, ajaran agamanya itu apa, dia tidak paham. Ditambah lagi dia juga tidak paham ajaran dari agama orang lain. Lalu yang ketiga, merasa posisi dan pengaruhnya terancam karena adanya agama lain, merasa agama lain sebagai saingan. Contoh, misal di suatu tempat di wilayah tersebut sudah cukup lama, di situ adalah mayoritas atau pemeluk utamanya adalah misalnya beragama Katolik. Lalu di situ sudah hidup secara harmonis, lalu semuanya sudah ya intinya hidup dengan damai. Lalu muncul ada umat yang beragama lain atau tokoh dari agama lain membawa agama yang baru, dan ternyata masyarakat di situ mulai tertarik dan mulai memeluk agama yang baru tersebut. Nah, maka disitulah akan muncul kerusuhan antar pemeluk antar agama. Hal yang keempat yang sering kali terjadi dan ini menjadi ancaman yang cukup besar adalah adanya pencemaran simbol-simbol agama oleh pemeluk agama yang lain. Nah, ini tentu ketika ada simbol-simbol agama tertentu lalu dicemarkan, ya pasti akan memicu, akan menyebabkan kemarahan, emosi dari pemeluk agama yang lain. Lalu selanjutnya, selain 4 penyebab tadi, ada 3 masalah pokok dalam kehidupan beragama. Nah, 3 masalah ini biasanya akan dialami oleh semua agama. Apa saja? Yaitu fanatisme, lalu ada tahayul, ada fatalisme. Fanatisme adalah sikap menonjolkan agamanya sendiri dengan kecenderungan menghina agama lain dan mengurangi hak hidup. Nah, di sini fanatisme itu pasti akan pernah dialami oleh agama-agama yang besar. Apa agama Katolik pernah tidak, Pak? Pernah. Kalau misal teman-teman di sini tahu seorang ilmuwan itu ada Galileo Galilei. Itu adalah seorang ilmuwan yang mengungkapkan bahwa yang menjadi pusat tata surya atau jagat raya itu adalah matahari. Sedangkan pada zaman itu gereja mengakui bahwa yang menjadi pusat tata surya atau jagat raya itu adalah bumi. Nah, supaya paham yang diungkapkan oleh Galileo Galilei itu tidak menyebar secara luas, maka gereja memiliki sikap yang reaktif pada saat itu, yaitu memenjarakan ilmuwan tersebut dan bahkan sampai membunuhnya. Itu adalah tindakan yang fanatisme atau terlalu fanatik dengan ajarannya. Lalu yang kedua adalah masalah tentang tahayul. Tahayul adalah kepercayaan yang terlalu besar akan benda atau perayaan tertentu. Tahayul akan merusak iman yang sejati dan akal budi kita. Nah, biasanya tahayul ini ya seringkali terjadi. Misal kita percaya akan adanya jimat, lalu misalnya kita ini sudah beragama, beriman, kita udah rajin beribadah, rajin baca kitab suci, tetapi ketika ada masalah-masalah, misal masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah percintaan, kita larinya kepada siapa? Kita larinya kepada dukun, minta bantuan dukun, yang dalam konteks ini ya mungkin melibatkan dari alam gaib atau makhluk-makhluk yang bisa kita katakan ya sebagai iblis, seperti itu. Maka itu adalah tindakan tahayul. Nah, maka tahayul ini akan merusak iman kita, padahal kita udah beragama, beriman, kita udah yang ingin mempercayakan diri kita kepada Tuhan, tapi masih saja percaya pada hal-hal yang berbau mistis yang lain.
Lalu yang ketiga adalah fatalisme. Fatalisme adalah sikap mudah menyerah pada nasib dan menganggap nasib adalah takdir Tuhan. Nah, bahayanya adalah gini. Jika seorang itu mengalami dalam hidupnya masalah yang bertubi-tubi, masalah satu selesai muncul masalah lain, demikian juga seterusnya. Nah, maka orang itu akan beranggapan bahwa ini adalah takdir yang diberikan Tuhan kepada saya. Tetapi kenapa kok Tuhan itu tidak bersikap adil dengan saya? Padahal orang lain bisa merasakan hidup yang bahagia, tetapi kenapa saya selalu menghadapi masalah-masalah? Nah, itu adalah sikap fatalisme. Maka tiga masalah ini kita harus berusaha untuk menghindarinya. Kita harus bisa menghindari fanatisme, tahayul, dan fatalisme. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar dari Yesus yang nanti mengisahkan tentang orang Samaria yang baik hati, bagaimana membangun sebuah persaudaraan yang sejati. Ini diambil dari perikop Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Yang mungkin sedikit mengingatkan tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Di situ dikisahkan ada seorang yang menjadi korban, dia mengalami sebuah musibah. Memang tidak dijelaskan secara detail di situ apakah dia itu dari suku Yahudi atau agamanya Yahudi, tidak dijelaskan. Lalu orang yang terkena musibah itu ya dikatakan di situ sekarat, hampir mati, ya karena dia habis dirampok dan mungkin disiksa juga. Lalu muncul atau lewat ada ahli Taurat, orang Farisi, orang Lewi, para imam, di mana kita tahu bahwa orang-orang tersebut ada ahli Taurat, Farisi, Lewi, dan imam tadi adalah kelompok masyarakat Yahudi yang dipandang, atau mereka ini ya orang-orang yang penting dalam masyarakat Yahudi. Tetapi ketika melihat orang yang dalam musibah, yang hampir mati, bahkan dikatakan di situ orang-orang ini tidak mau tergerak hatinya untuk segera menolong. Tetapi ketika ada orang Samaria yang lewat di situ, kita ingat orang Samaria adalah orang yang saat itu di Palestina itu dikucilkan, dijauhi. Justru dengan segera orang Samaria itu ingin menolong, tergerak hatinya untuk menolong orang yang terkena musibah tanpa menanyakan orang itu dari suku mana, dari agama mana. Nah, di sini kita bisa melihat siapakah yang disebut sebenarnya sebagai saudara yang sejati itu siapa. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang dua hal. Yang pertama, Yesus itu memiliki sikap yang tegas dalam membangun persaudaraan sejati tanpa mengenal latar belakang dan asal-usul seseorang. Jadi Yesus itu tidak tanya kamu dari mana, kamu agamanya apa. Tidak, tapi Yesus ya ingin merangkul semua orang. Lalu yang kedua, semasa Yesus masih hidup, Yesus itu selalu menyapa dan bersahabat dengan siapa saja, apapun keyakinan dan agamanya. Kita tahu mungkin tindakan-tindakan Yesus itu yang pada pertemuan selanjutnya kemarin itu, kalau saya menyebutnya adalah tindakan yang radikal. Yesus menyapa, bersahabat dengan orang-orang berdosa, misal pemungut cukai. Yesus bersahabat dengan mereka. Lalu ketika Yesus ingin berbuat baik, melakukan mukjizat penyembuhan, yang disembuhkan juga bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya orang-orang yang sebangsa dengan dia. Misalnya mertua Petrus jelas dia adalah orang Yahudi, tetapi di kisah yang lain kita bisa menemukan bahwa Yesus itu pernah menyembuhkan hamba seorang perwira. Ingat, seorang perwira, yang namanya perwira berarti pada zaman itu adalah dia aslinya atau asalnya dari bangsa atau dari kebangsaan Romawi. Ingat, orang-orang Romawi itu adalah penjajah pada zaman Yesus, tetapi Yesus tetap mau ingin menolong. Yesus hatinya tergerak tetap untuk menolong hamba seorang perwira. Selain itu, Yesus juga pernah menyembuhkan seorang wanita yang kerasukan, wanita dari Venesia. Orang Venesia itu bisa dikatakan adalah orang yang asing, bangsa asing bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, tetapi Yesus tetap mau menolong. Nah, maka dari sini kita bisa belajar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus untuk membangun persaudaraan yang sejati, yaitu kita ketika ingin membangun persaudaraan sejati, kita ingin membangun relasi yang baik dengan orang lain, ya kita tidak perlu menanyakan orang itu dari agama apa, dari suku mana. Jangan sampai ini kita bertanya, misalnya saya bertanya, kamu agamanya apa? Oh, Katolik. Saya tidak maulah berteman dengan kamu karena kamu tidak sepaham dengan saya. Tidak, jangan sampai seperti itu.
Ketika kita ingin berteman, ya kita berteman dengan siapa saja, dengan niat yang baik. Itulah yang bisa kita teladani, kita contoh dari sikap Yesus. Lalu bagaimana dengan ajaran gereja terkait dengan ajakan membangun persaudaraan sejati? Lagi-lagi kita ambil dari Nostra Aetate artikel 1 dan 2 yang menganjurkan supaya kita saling menghormati agama-agama dan kepercayaan yang lain. Lalu dalam Nostra Aetate secara garis besar menegaskan bahwa kita, setiap orang yang tidak mencintai sesama dan tidak mau bersikap sebagai saudara, maka kita tidak mengenal Allah. Maka kita, ya bisa dikatakan kita bukan manusia. Ketika kita tidak mau mencintai sesama, kita tidak mau bersaudara, kita itu bukan manusia. Lalu gereja secara tegas mengecam segala bentuk diskriminasi, apapun bentuknya, diskriminasi gender, diskriminasi suku, diskriminasi agama, terutama bagi diskriminasi yang nantinya mengakibatkan adanya korban jiwa. Gereja sangat mengecam hal tersebut. Nah, mungkin kalau kita ingat, gereja itu punya inisiatif yang sangat besar untuk membangun persaudaraan. Di bulan Februari ini, tanggal 4 Februari, kalau kita ingat, di tahun lalu itu adalah adanya penandatanganan sebuah dokumen di Abu Dhabi, dokumen persaudaraan. Nah, itu menjadi sebuah dokumen yang bagi kita semua merupakan ajakan, bukan hanya dari umat Katolik dan Islam saja, tapi untuk semua umat manusia yang ada di seluruh dunia ini, bagaimana kita membangun persaudaraan yang sejati tanpa mengenal latar belakang orang tersebut, tentu dengan niat yang baik. Nah, lalu yang terakhir adalah bagaimana sikap kita, atau kita itu harus bersikap apa untuk bisa membangun persaudaraan yang sejati. Yang pertama, kita harus bersikap dewasa dan kritis agar agama tidak diperalat demi kepentingan politik dan ekonomi. Jangan sampai, misalnya ada kasus seperti Ahok lagi, jangan sampai ada. Lalu yang kedua, menjauhkan diri dari setiap provokasi yang muncul dari fanatisme buta. Nah, kita jangan sampai terprovokasi untuk menjadi pemecah belah bangsa. Lalu yang terakhir, kita harus berani mencegah terjadinya pencemaran terhadap simbol-simbol agama manapun. Jadi jangan sampai kita ini punya pemahaman akan simbol-simbol agama lain itu, ya jangan sampai kita terlalu fanatik. Misalnya ketika kita melihat ambulan, atau misalnya ada kasus orang yang sudah sakit kritis parah tidak mau dibawa atau tidak mau diangkut oleh ambulan, karena dalam ambulan itu ada simbol plus atau palang atau salib yang mengatakan salib. Karena ada salibnya maka orang tidak mau naik, padahal dia keadaannya kritis. Nah, jangan sampai ada muncul sikap yang seperti itu. Nah, itulah pembahasan kita terkait dengan dialog dan kerjasama antar umat beragama. Nah, ini adalah materi kita yang terakhir di kelas 12, bab yang ke